dia hormat kepada saya, dia respect kepada saya, dia mengakui kebaikan saya. Namun sayang sekali tidak selalu orang yang diberi itu akan bersikap seperti yang kita inginkan. Hadis riwayat Muslim yang bunyinya, ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Rawahul Muslim. Yang pertama sudah saya jelaskan, yang namanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, bahkan Allah akan menambah-nambahkan lagi. Tambah secara kuantitasnya, artinya harta kita akan ditambah, diganti dengan yang lain yang lebih banyak. Yang kedua juga harta kita akan bertambah kualitasnya. Yang kita sedekahkan akan menjadi tabungan kita, yang masih tertinggal di rumah kita, di dompet kita, insya Allah Allah akan memberikan kemanfaatan dan barokah yang lebih. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada 3 hal di sini. Sedekah, maaf, dan tawadhu. Ini sangat terkait. Ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketiga sifat ini memang harus kita miliki, kita didikkan jika kita ingin mendapatkan derajat kemuliaan. Dalam bahasa Arab, bahwa orang yang suka memberi itu disebut dengan karim atau mulia. Jadi kalau kita pengen mulia, baik di depan Allah maupun di depan sahabat-sahabat kita, memang kita harus menjadi orang yang dermawan. Namun tadi malam saya lebih banyak membicarakan tentang godaan atau dinamika sebelum kita sedekah. Misalnya takut akan rasa kehilangan, atau takut kita berkurang harta kita, ataupun kita merasa bahwa kesenangan kita bisa akan terhambat dengan kita sedekah. Itu sudah kita jelaskan bahwa kita harus memandang, harus bersikap dengan pola pikir yang dipenuhi dengan nilai-nilai keimanan, bahwa Allah Maha Tahu, Allah Maha Memberi, Allah Maha Membalas. Itu insya Allah kalau kita bisa melewati itu akan kita bisa berinfak. Namun yang namanya setan itu dalam menggoda manusia tidak pernah putus asa, Pak. Ketika seseorang itu mau bersedekah bisa melewati pra sedekah, maka setan masih akan menggoda pasca sedekah. Yang pertama, setelah sedekah kita perlu belajar ilmu yang namanya memaafkan. Ketika seseorang sedekah itu ada kecenderungan dia merasa membeli sesuatu. Orang masih pola pikir yang ada di otaknya bahwa mengeluarkan uang adalah membeli. Salah satunya adalah membeli sikap orang yang dia beri itu. Ketika saya memberi kepada seorang, oh saya pengen dong dia terima kasih, dia bersikap baik, dia hormat kepada saya, dia respect kepada saya, dia mengakui kebaikan saya. Namun sayang sekali tidak selalu orang yang diberi itu akan bersikap seperti yang kita inginkan. Allah sudah mengingatkan pada kita sih dalam surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, wa qalilum min ibadiyasy syakur, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Surat Saba ayat 13. Dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Kenikmatan Allah yang berlimpah aja banyak orang yang gak bersyukur, apalagi kenikmatan kita yang dengan kekayaan yang sebagian kecil dari kekayaan Allah. Sangat mungkin orang itu tidak berterima kasih. Kadang-kadang tidak berterima kasih dan dengan respon yang jauh dari yang kita harapkan. Ini Pak, ada seorang ibu-ibu pulang dari umroh atau haji gitu, ngasih jilbab pada tetangganya. Ini Bu, ada jilbab oleh-oleh, ya sekedar Bu, sederhana Bu, saya dari umroh gitu. Terus lain kali ditanya, gimana Bu, jilbabnya enak nggak dipakai? Maaf,
saya kasihkan pembantu saya, karena nggak level kalau saya pakai. Nggak usah sakit hati Pak. Sangat mungkin respon orang itu tidak seperti yang kita harapkan. Itulah ketika kita pengen menjaga kemuliaan kita dalam bersedekah, harus siap dengan maaf yang besar. Apa kita perlu ilmu memaafkan setelah kita sedekah agar menjaga kemuliaan kita dalam bersedekah. Kemudian yang ketiga, yaitu ilmu tentang tawadhu. Setelah kita sedekah, kemudian kita memaafkan, masih ada satu lagi agar kita terjaga kemuliaan kita dalam bersedekah, yaitu ilmu tentang tawadhu. Orang yang memberi itu akan merasa derajatnya lebih tinggi, lebih keren, lebih hebat. Inilah yang harus kita jaga, jangan sampai setelah kita bersedekah, berinfak, memberi, membantu, akan muncul perilaku bahwa saya ini loh. Jadi kita harus selalu belajar setelah sedekah itu memaafkan dan rendah hati. Bukan rendah diri tapi rendah hati. Kita sampaikan bahwa dalam hati kita, bahwa ini adalah saya memberikan rezeki dari Allah saja, bahwa saya itu hanya menyampaikan amanah dari Allah. Ketika kita diberi harta kan ada hak untuk orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi sebenarnya kita itu agen Pak. Jangan merasa lebih, jangan memandang kita terlalu lebih bahwa oh saya itu memberi, membantu. Enggak. Kita menyampaikan amanah dari Allah, karena Allah sudah memberikan sebanyak rezeki kepada saya dan saya harus memberikan sebagian kepada orang lain. Kan Allah dalam surat Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah karena Allah sudah berbuat baik kepadamu. Ini yang terakhir ini banyak orang yang nggak lolos ketika sedekah, kemudian apalagi disebutkan, misalnya Masjid Al-Ikhlas itu bangun, disebutkan Bapak A sedekah 100.000, Bapak B sedekah 200.000, Bapak C 500.000 gitu kan. Ada seorang yang komentar, sedekah kok diomong-omongke. Kemudian ketika dia ngomong seperti itu, kemudian disebutkan hamba Allah 1 juta. Nah itu saya nggak omong-omong loh, itu saya itu. Jadi memang ada godaan kita untuk bangga, ujub, takabur, karena kita sudah berbuat sesuatu. Makanya dalam agama kita ada perintah untuk selalu beristighfar. Bahkan kita mengawali hari dengan istighfar, introspeksi, mohon maaf pada Allah. Mungkin kita beramal tapi diiringi dengan ujub, bangga itu. Makanya dalam surat Az-Zariyat ayat 18, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa apa? Di waktu sahur, di waktu menjelang subuh banyak beristighfar. Salah satunya kita mohonkan maaf pada Allah. Mungkin muncul tiba-tiba Bu, malam hari kita sedekah, wondilalah sedekahku keh dhewe to jebulno. Kanca-kancaku ming 100, aku 500. Bisa jadi muncul ujub ketika kita korban. Kan sebut namanya, ini kambing dari Pak siapa gitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita betul-betul berinfak itu harus sangat hati-hati. Beramal yang tampak, apalagi yang menjadikan orang mengagumi, haji, umroh, sedekah, korban, zakat, membantu, itu sangat rawan Pak. Kalau jenengan sudah bisa haji, bisa umroh, bisa korban, bisa sedekah, harus belajar ilmu yang namanya memaafkan dan ilmu tawadhu. Selalu ini Pak, rendah hati, harus selalu belajar agar amal kita tidak hangus percuma. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf.